Keberhasilan usaha peternakan sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas pakan. Pada musim kemarau, minimnya sumber pakan menyebabkan terjadinya kelangkaan pakan. Salah satu sumber pakan ialah memanfaatkan limbah baik pertanian maupun perkebunan. Namun, penggunaan limbah sering diabaikan karena alasan tertentu seperti merosotnya kualitas, sehingga limbah tidak digunakan. Padahal dapat digunakan mikroba untuk memperbaiki kualitas dari pakan. Dapat digunakan untuk mengawetkan pakan. Nah, ini bisa dilakukan dalam proses ensilase. Yang kedua, yaitu ialah dengan pemanfaatan organisme ini, mikroorganisme ini akan meningkatkan kualitas bahan pakan yang diproses oleh produk tersebut. Dan yang terakhir ialah dengan penambahan mikroorganisme ini akan memperbaiki aktivitas kerja di dalam. Mikroorganisme yang dimanfaatkan ini dapat berupa probiotik, yakni campuran dari bakteri, jamur, kamir, atau campuran lainnya, yaitu dapat berupa produk fermentasi atau produk ekstrak dari suatu proses fermentasi. Adapun beberapa jenis probiotik yang ada di pasaran yakni BioPlus, Probion, Starbio, dan Efektif Mikroorganisme 4. Pada umumnya probiotik diberikan pada ternak yang mengkonsumsi pakan dengan serat yang lebih tinggi. Penambahan probiotik untuk ternak ruminansia lebih ditujukan agar rumen dapat mencerna lebih baik pakan yang berserat tinggi. Jelaskan bahwa peningkatan bobot badan oleh probiotik disebabkan oleh konsumsi bahan kering yang meningkat, kondisi rumen yang cenderung lebih baik, kecernaan bahan kering dan protein yang meningkat, serta retensi nitrogen yang lebih tinggi. Adapun beberapa laporan yang coba saya rangkum dalam review ini. Pengaruh-pengaruh positif yang dihasilkan oleh pemberian probiotik belum dapat dijelaskan secara sempurna, karena mekanisme kerja probiotik di dalam rumen belum dapat dimengerti secara sempurna. Tidak diperoleh penjelasan apakah mikroba dari probiotik yang ikut bekerja dalam rumen atau ada senyawa-senyawa tertentu di dalam probiotik yang memacu pertumbuhan mikroba rumen. Diduga pemberian BioPlus akan menyebabkan berlipat gandanya mikroba rumen secara mendadak. Studi tersebut dibantahkan oleh hasil percobaan yang pernah dilakukan oleh Krause et al. Mereka melakukan dosing mikroba rumen yang sudah terseleksi pada domba dan kemudian mikroba rumen tersebut dilacak keberadaannya. Jumlah mikroba Ruminococcus akan meningkat selama ada dosing Ruminococcus sp. Tetapi jumlah mikroba ini akan langsung berkurang sesudah dosing dihentikan, yang berarti keberadaan Ruminococcus yang ada di dosing di dalam rumen tidak akan langgeng dan cepat menghilang, serta tidak diperoleh peningkatan kecernaan bahan kering setelah dosing. Dari hasil ini dapat diartikan bahwa mikroba dari probiotik tidak langsung bekerja mencerna serat di dalam rumen. Sore ini saya mencoba untuk melihat lebih dekat bagaimana kondisi dan keadaan kehidupan para petani peternak di daerah Kabupaten Kupang. Dengan menempuh perjalanan hampir sekitar 1 jam dari jarak kota Kupang, saya bertemu dengan salah satu peternak, yakni Pak Christoffel. Dia sudah berumur 53 tahun dan setengah hidupnya dihabiskan dengan mengembala ternak. Dia mengembalakan ternak-ternaknya di daerah bekas persawahan. Jumlah ternaknya berkisar hampir 100 ekor. Pak Christoffel juga salah satu petani peternak yang memanfaatkan jerami sebagai pemenuhan kebutuhan dari ternak-ternaknya. Namun memang masih belum ada sentuhan teknologi, yakni penggunaan mikroba untuk meningkatkan nilai guna dari pakan. Pada daerah sentra penghasil padi, penggunaan jerami padi baik difermentasi ataupun diamoniasi merupakan salah satu cara pengawetan pakan yang paling baik dan seharusnya dapat dilakukan secara rutin. Sekian review singkat tentang efektivitas mikroba, dalam hal ini ialah probiotik. Terus kembangkan ilmu kalian di peternakan lahan kering, dan salam hangat penuh cinta dari ujung kandang.